بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kali ini kita sampai pada majelis yang ke-9, yakni adabu tilawatil Quran, adab membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka wajib bagi kita untuk mengagungkan Al-Quran, wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menyampaikan di antara adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dia mengatakan annahu in kana yaqra'u minal mushafi fa innahu yajibu alaihi an yatawadda'a. Jika seseorang akan membaca Al-Quran, maka wajib baginya untuk berwudu. Wala yajuzu lahu an yamassal mushaf ala ghairi taharatin. Maka tidak boleh baginya menyentuh mushaf sementara dia tidak memiliki toharoh. Artinya wajib bagi seseorang yang akan membaca Al-Quran, akan menyentuh Al-Quran, wajib baginya bersuci atau berwudu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Namun jika membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka disunnahkan ia untuk berwudu dan boleh membaca Al-Quran dengan hafalannya dalam keadaan tidak berwudu. Amma man alaihi hadathun akbaru kal janabati wal haidhi fala yajuzu lahu an yaqra al-Qur'ana mutlaqan. Maka Syekh melanjutkan, adapun orang yang wajib baginya, orang yang memiliki hadas besar seperti janabah atau haid, maka ia tidak boleh membaca Al-Quran secara mutlak. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Saya ulangi, amma man alaihi hadathun akbaru kal janabati wal haidhi fala yajuzu lahu an yaqra al-Qur'ana mutlaqan. Adapun orang yang memiliki hadas besar seperti janabah atau haid, maka tidak boleh baginya untuk membaca Al-Quran secara mutlak. Ya. Baik dengan membaca dengan mushaf ataukah dengan hafalan, hingga ia bersuci dari hadas besar. Karena Nabi SAW dahulu membaca Al-Quran, ya, dalam tidak pernah membaca Al-Quran, ya, dalam keadaan junub, ya. Fa innahu la yaqra'ul Qur'ana hatta yahtasilu. Karena Nabi SAW tidak membaca Al-Quran hingga beliau yahtasil, ya, hingga beliau mandi. Dan di antara adab yang berikutnya adalah an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim fi bidayati tilawah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk dalam memulai membaca Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 98. Allah taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika engkau akan membaca Al-Quran, maka hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Karena apa? Karena syaitan itu hadir ketika seseorang membaca Al-Quran, hadir untuk memberikan waswas, untuk memalingkan orang yang membaca Al-Quran itu dari tadabbur,
Sehingga seharusnya bagi orang yang membaca Al-Quran, hendaknya ia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Agar seseorang ketika membaca Al-Quran tersebut bisa mengambil faedah dari bacaannya, bisa mentadaburi Al-Quran, adalah annahu idza bada'a min awwali suratin an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab membaca Al-Quran yang ketiga adalah ketika seseorang akan membaca Al-Quran, maka adabnya membaca bismillahirrahmanirrahim di awalnya, di awal surat. Karena bismillahirrahmanirrahim atau kalimat al-basmalah itu turun di permulaan surat, kecuali pada surat At-Taubah. Adapun surat-surat yang lainnya, maka sunnah bagi seseorang yang akan membaca Al-Quran memulainya dengan bismillah di awalnya. Adab yang berikutnya adalah tertilut tilawah, ya, mentartilkan bacaan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan mentartilkan bacaan Al-Quran? Yang dimaksud dengan mentartilkan bacaan Al-Quran adalah at-ta'anni fi tilawati wa adami sur'ah, yaitu pelan-pelan dalam membaca Al-Quran dan tidak tergesa-gesa. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan tartil, tidak tergesa-gesa, maka ia mampu untuk memberikan hak-hak huruf pada Al-Quran, mampu memperbaiki tajwidnya, mampu memperbaiki bacaan sesuai dengan makharijul hurufnya. Dan ini tidak bisa dicapai oleh orang yang tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Kemudian untuk adab yang berikutnya adalah an yuhassina sautahu bil Quran wa yaqra'u bi sautin hasanin hasba istita'atihi, yaitu memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ia membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan suara yang bagus sesuai dengan kemampuannya. Karena suara yang bagus ini menjadikan orang yang mendengar suara atau bacaannya itu akan senang mendengarnya, akan merasakan kelezatan orang yang mendengar ketika orang yang membaca Al-Quran benar-benar memperbaiki suaranya, benar-benar memperbaiki suara dalam membaca Al-Quran. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran yang berikutnya adalah kaunuhu yura'i man haulahu. Fa idza kana haulahu na'imun aw qari'un akharu yaqra'u aw yusalli fa innahu la yajharu jahran yashusu ala man haulahu wa yu'dhihi bal yajharu bihasbi ma yasma'u nafa'ahu nafsahu wa la yashusu 'alal akharin. Yaitu di antara adab membaca Al-Quran adalah memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Karena jika ada di sekitarnya itu ada orang yang tidur, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada orang yang sedang sholat, maka jangan mengeraskan suaranya, yang dengan keras suaranya tersebut bisa mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Maka hendaknya ia mengeraskan suara sekedar dirinya bisa mendengarnya dan tidak menyebabkan gangguan pada orang yang ada di sekitar kita. Saya menyebutkan ada orang di sana yang mereka mengeraskan suara bacaan, mengeraskan speaker masjid, sehingga hal ini bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, mengganggu rumah-rumah yang ada di sekitarnya, pasar-pasar yang ada di sekitarnya. Mereka terganggu dengan adanya bacaan yang dikeraskan melalui speaker-speaker. Hal ini menyelisihi syariat, karena bukannya ia mendapatkan pahala, namun ia mendapatkan dosa. Karena apa? Karena mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, di antara adab membaca Al-Quran adalah kita memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Cukup kita membaca Al-Quran untuk diri kita,
suara kita bisa diperdengarkan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Dan di antara adab yang lainnya adalah bal minal wajibi fiha an yatajannaba allahna alladhi yakhillu bil qiraah, yaitu wajib bagi kita ketika membaca Al-Quran untuk menjauhi kesalahan dalam bacaan. Jangan sampai kita menasabkan sesuatu yang marfu, memarfukan sesuatu yang mansub, atau menjarkan sesuatu yang marfu atau yang selainnya. Ya, hendaknya kita menjauhi ini. Dan orang yang mereka tidak mampu untuk atau tidak memiliki kemampuan dalam hal bahasa Arab, maka baiknya ia membaca Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf Al-Quran yang ada harokatnya. Ya. Namun jika seseorang yang mereka mengetahui bahasa Arab dan ia tidak membutuhkan akan harokat ya dalam bacaan Al-Quran, maka ini tidak ada masalah. Karena yang terpenting dalam hal ini adalah wajib bagi kita untuk menghindari, untuk menjauhi kesalahan dalam bacaan dalam hal harokat. Dan yang paling agung dalam membaca Al-Quran atau dalam adab-adab membaca Al-Quran adalah tadaburul Qur'ani wa ta'assuru bi ma'anihi, yaitu mentadaburi Al-Quran mentadaburi Al-Quran dan mengetahui makna-maknanya. Maka bukanlah yang dimaksud di sini sekedar menghatamkan Al-Quran. Bukanlah yang dimaksudkan di sini hanya sekedar melewati ayat demi ayat dengan cepat tanpa mengambil manfaat darinya. Namun yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa mengambil faedah dari bacaan kita. Bagaimana kita bisa memahami bacaan yang kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Maka jika kita memperbagus niat kita, Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan membuka baginya pintu-pintu pemahaman, akan membuka baginya istifadah terhadap Al-Quran tersebut, akan mampu baginya untuk mengambil faedah yang banyak dari bacaan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka telah dikunci? Sesungguhnya kata Syekh, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun ya'rifuhal al'ami wal muta'allim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang wadih, sesuatu yang jelas. Orang awam mengetahuinya, apalagi pembelajar. Penuntut ilmu lebih mengetahui. Karena Al-Quran adalah jelas. Menyebutkan neraka, menyebutkan surga, menyebutkan tentang adab, menyebutkan tentang nikmat, menyebutkan tentang pengharaman riba, menyebutkan tentang pengharaman zina, menyebutkan tentang pengharaman dusta, pengharaman penipuan, pengharaman mayit atau bangkai. Semua ini di dalam Al-Quran. Semua ini diketahui dan jelas. Seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya zakat, seperti wajibnya puasa, seperti wajibnya haji. Sesuatu ini jelas, diketahui wajibnya, atau diketahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Semua jelas di dalam Al-Qur'an, bisa diketahui oleh orang awam sekalipun, apalagi oleh orang yang pembelajar, orang yang menuntut ilmu. Ini bisa dipahami. Namun di sana memang ada perkara-perkara yang memang tidak bisa diketahui oleh orang awam dan tidak bisa diketahui oleh penuntut ilmu. Dan ini adalah khusus untuk para ulama yang memahami Al-Quran tersebut, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Namun sebagian besar dari Al-Quran bisa dipahami oleh orang awam
ataukah dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Walaupun di sana memang ada perkara-perkara yang khusus bagian para ulama yang memahaminya. Namun sebagian besar kaum muslimin, orang awam dan pembelajar penuntut ilmu bisa mentadaburi Al-Quran dan bisa memperhatikan Al-Quran, bertafakur dan mengambil faedah dari Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.